Terima kasih untuk semua tim yang selalu bertugas di hari Minggu dan juga memberikan yang terbaik untuk kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau adalah segalanya bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam segala hal Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Engkau pun juga menjaga kehidupan kami. Bahkan Kau juga Tuhan yang selalu menyertai dan bahkan memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan bantu kami Tuhan. Juga tidak meninggalkan keyakinan kami kepada Engkau dan kami mau terus berpegang kepada firman dan perintah Engkau. Bantu kami untuk pagi hari ini semakin mengerti dan bahkan mengenal Engkau lagi Tuhan melalui firman yang akan dibagikan. Bantu agar firman ini menjadi kekuatan kami dan bahkan juga membantu kami semakin sadar dan bahkan mau bertobat di dalam segala hal kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai hamba-Mu, biar Roh Kudus yang menyertai kami semua dan membimbing, bahkan serta juga mengarahkan untuk kami hanya terfokus kepada Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Ya, sangat bersyukur ini sudah di minggu terakhir ya di bulan Oktober ya, sangat bersyukur dan nggak kerasa sudah nanti akan menjelang Natal gitu ya. Kita juga ada beberapa udah persiapan Natal, meeting Natal ya, nggak kerasa tahun 2021 akan berakhir dan juga sudah sekitar 2 tahun ya kita di dalam pandemi ini dan juga masih beribadah secara online. Doakan ya, kita akan mulai hybrid. Kita akan beribadah juga ada beberapa yang di studio ya, di gereja. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus menjaga setiap jemaat dan bahkan juga mungkin ada juga beberapa yang sakit atau bahkan ada bergumulan. Kita terus berdoa untuk berikan terbaik dan bahkan mendapatkan kesembuhan. Oke, hari ini kita akan belajar lagi, melanjutkan dan bahkan mengakhiri di tema bulan Oktober ini ya, tentang firman adalah pelita bagi kaki dan juga terang bagi jalan. Saya beri judul pada pagi hari ini adalah berhasil. Ya, ini satu hal yang menarik dan juga pastinya kita mau sama-sama menutup tema ini untuk menjadi satu semangat bagi kita, satu sukacita bagi kita. Ya, dan jangan sampai tema ini hanya berlalu begitu saja, ya, atau bahkan juga kita nggak teruskan lagi di bulan-bulan berikutnya. Ya, saya berharap ini menjadi inspirasi untuk kita bisa melanjutkan personal time with God, bahkan juga kecintaan kita kepada firman Tuhan hari ini. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, ketika kita mulai terus berada di dalam firman Tuhan, maka berhasillah yang akan didapat. Ya, berhasil seperti apa yang dimaksud atau berhasil ini tentang uangkah atau ketika saya baca Alkitab tiba-tiba ada rezeki nomplok kah atau berupa materi kah atau berupa apa ya. Nah, ini kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini supaya kita makin mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Ya, sekali lagi ini tema kita di bulan Oktober ya, dan gak kerasa sudah 5 minggu kita sama-sama membaca firman, kita berbagi saat teduh. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dan bahkan juga apa yang sudah berubah. Ya, saya sangat yakin bahwa tidak akan sia-sia ketika firman itu kita baca, kita renungkan, kita pegang dan bahkan juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin juga saya mengencourage kita bisa saling berbagi ya. Misalkan ada PDG mungkin di akhir bulan atau mungkin nanti di awal bulan kita bisa saling berbagi ya, atau mungkin di pembimbingan apa hal-hal yang kita berasa ya di bulan Oktober ini betul-betul membantu kita ketika kita personal time with God. Dan saya percaya bahwa betul-betul firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita semua. Amin. Ya, kita sudah belajar juga dari khotbah-khotbah yang luar biasa di sebelumnya, ya, dimulai dari Pendeta Frankie, Pendeta John juga, dan juga saya berbagi kepada kita semua hari ini. Kita bisa banyak hal yang kita dapat ya, hanya dari Mazmur 119, ya, kita bisa temukan begitu banyak, ya, dan bahkan juga saya yakin membantu keyakinan kita tentang firman Tuhan itu sendiri. Ya, dimulai dari tentang ini adalah the best knowledge, ini the best treasure, ya, guidance segala macam. Bahkan kita diajak untuk merenungkan firman, berpegang pada firman. Ya, masih ingat ya khotbah-khotbah sebelumnya, bahkan juga kita semakin memahami Tuhan, ya.
Bahkan juga di minggu lalu ya, Pendeta John membantu kita semakin clear juga bagaimana ketika firman itu kita baca, ya firman itu kita renungkan, itu akan memuaskan jiwa kita, itu juga akan menjernihkan pikiran kita, ya karena nggak gampang ya, apalagi di masa pandemi seperti ini banyak hal yang bisa masuk ke dalam pikiran kita, dijernihkan kembali melalui firman, bahkan juga itu adalah satu kebutuhan, ya kerinduan di dalam diri kita. Hari ini kita akan belajar dari satu inspirasi yang berharap ini membantu kita bisa merangkum semua apa yang kita pelajari di bulan Oktober, ya. Dan saya yakin ini adalah satu kehidupan yang sudah terkenal, tetapi saya mau kita belajar bersama-sama apa kunci keberhasilannya, ya. Yaitu adalah tentang satu tokoh yang sangat terkenal, dan inilah yang kebanyak menulis di buku Mazmur, dan kita pelajari kemarin di Mazmur 119, yaitu adalah tentang Daud. Ya, kita hari ini akan belajar bagaimana dan apa saja kunci keberhasilan dari Daud itu sendiri, sehingga ketika dia merenungkan firman, ketika dia melihat bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki dia dan terang bagi jalan dia. Apa saja yang berhasil, apa saja yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Daud, ya inspirasi-inspirasi dari kehidupan Daud, sehingga kita pun bisa mengikuti, bahkan juga betul-betul makin semangat. Wah, kalau Daud aja bisa, apalagi saya, ya kalau dia pun bisa punya banyak hal yang didapat dari firman, bagaimana dengan hidup saya hari ini. Saya percaya bahwa ini akan membantu, dan bahkan kita akan belajar bersama-sama sekali lagi dari Daud itu sendiri. Ya, semangat ya untuk kita belajar bersama-sama di 1 Samuel, ya 1 Samuel 18, ya di ayat yang 12, ada 14 dan juga ayat 28. Saya bacakan. Di Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Lalu mengertilah Saul, dan tahulah dia, bahwa Tuhan menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Kita tahu ini adalah satu perikop yang menarik juga. Mungkin kita juga pernah dan sering baca ini, ya ini adalah perikop tentang bagaimana Saul mulai cemburu, ya, dan bahkan udah mulai melihat bagaimana potensi Daud bisa mengalahkan dia, bisa melengsarkan dia, bisa menggantikan dia, dan seterusnya, ya. Tetapi inilah yang kita akan pelajari, bagaimana keberhasilan, apa yang membuat Daud bisa berhasil, ya, di tengah kondisi yang nggak gampang, ya. Kita tahu Saul berkali-kali mencoba, ya, untuk bisa membunuh atau bahkan mencelakakan dari Daud itu sendiri, tetapi Tuhan, dikatakan Tuhan menyertai Daud, ya. Siapa yang kita nggak mau disertai Tuhan? Pasti semua akan menjawab, saya mau bro disertai Tuhan. Saya mau hidup saya seperti Daud, ya, sampai berulang-ulang dikatakan Tuhan menyertai Daud itu sendiri. Kita percaya bahwa ini adalah satu inspirasi untuk kita pelajari kenapa bisa sampai Tuhan menyertai Daud. Apa kunci keberhasilan atau apa yang dia lakukan, ya, sehingga dikatakan Tuhan menyertainya. Tuhan bersama dengan dia. The Lord was with him, ya. Apa yang membuat Daud sebegitunya sampai Tuhan bersama-sama, bahkan ada bersama dengan Daud itu sendiri, ya. Ini poin pertama yang saya mau bagikan kepada kita, kunci keberhasilan dari Daud ketika dia mempraktekkan atau di dalam hidupnya firman itu betul-betul terang dan bahkan menjadi pelita di dalam hidupnya. Ya, poin saya yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan. Kunci yang pertama untuk Daud bisa berhasil, ya, adalah tentang bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, apa bro buktinya? Untuk dia kita bisa lihat bagaimana Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita kembali ke Mazmur, ya, ada bagian di mana ketika Saul mengejar dari Daud itu sendiri, ya, dibuktikan bahwa Daud terus bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam hidupnya dia terus mau dekat dengan Tuhan. Di Mazmur 18 kita bisa baca, ya, di Mazmur 18 ayat 1 saya coba bacakan, ya.
bagaimana ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bisa lihat bagaimana ketika Saul mencoba mencelakakan dia, mengejar dia, dan bahkan ingin Daud ini pergi, bahkan juga tidak ada lagi, ya, atau mau dibunuh lah bahasa simpelnya. Ya, ini adalah kondisi yang gak gampang yang dialami oleh Daud. Tetapi apa yang menarik dan ini membuat Daud terus berhasil di dalam hidupnya dan Tuhan menyertai adalah ketika Daud terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita berjalan bersama Tuhan di saat-saat gampang mungkin masih bisa ya. Wah, pas lagi kondisi happy ya, mungkin baru dapat sesuatu ya, atau mungkin kalau pekerja baru gajian, baru bonus, baru apa ya, kita senang aja berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, atau mungkin kita dapat, kalau anak kampus dapat kiriman ya dari orang tua, wah, kayaknya senang banget ya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, atau mungkin kalau sebagai pasangan merit kita punya anak yang obey, ya apapun nurut, ya semuanya baik-baik aja, kita sangat gampang untuk berjalan bersama dengan Tuhan, ya, dan rasanya hidup berhasil aja. Tapi bagaimana kalau seandainya kondisi nggak gampang, ya, atau bahkan dalam kondisi tertekan, lagi dalam kondisi yang dia bisa aja dibunuh kapan saja, ya, ini adalah bagian di dalam hidup Daud ketika dia mau berjalan bersama dengan Tuhan, ya, dikatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, ya, mau apapun terjadi aku mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penyelamat, menjadi pertahanan, menjadi gunung batu dan seterusnya. Ya, proses yang saya yakin bahwa dia mengatakan seperti ini di dalam kondisi yang tertekan seperti itu adalah satu keyakinan, ya, ketika dia melihat firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, titah-titah, segala hukum, dia mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bisa nggak Daud untuk balikin atau dalam arti, yaudah aku juga balas deh, saya bunuh balik, atau mungkin saya celakakan balik? Sangat mungkin, ya. Lawan Goliat aja menang kok di 1 Samuel 17. Ya, apalagi cuma ngalahin Saul, itu gampang sekali, ya. Tetapi dia tidak lakukan itu. Yang dilakukan adalah dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup dia mau kerjakan. Dia suruh ke kiri, dia ke kiri. Dia ke kanan, dia ke kanan. Bagian dia adalah yaudah hidup aja bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak perlu pusing yang lain-lain. Nggak perlu neko-neko dalam hidup. Berjalan aja bersama dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kita membaca firman, kita juga di bulan ini bersama-sama bersaat teduh dan bahkan membagikan saat teduh. Apakah ini membantu keyakinan kita? Apakah itu menambah keyakinan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan? Ketika Tuhan bilang, yuk sabar, kita mau gak lakukan itu? Kita sabar. Yuk kita berjuang. Kita mungkin diminta mengampuni, kita mengampuni. Kita diminta untuk membereskan, kita membereskan. Kita diminta untuk bisa punya kasih, kita punya kasih. Berjalan bersama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sangat gak gampang untuk kita bisa berkata, iya bro, mau sih berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ada masa di dalam hidup kita suka yang instan. Atau kita dalam arti kita mau yang cepat aja. Yang penting semuanya beres, yang penting semuanya ada. Ya, sehingga ini menghambat kita. Istilahnya kita jadi terhambat untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan terus. Kita nggak mau sesuatu yang proses dari Tuhan. Itulah kenapa dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak bisa tiba-tiba, yang penting saya baca firman, habis itu dapat semuanya. Enggak, tapi ada bagian proses untuk kita terus bertumbuh. Sehingga di dalam pembacaan firman kita membaca firman, itu membantu kita terus punya karakter Kristus. Kita makin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus. Gak bisa dalam hal instan. Itulah dikatakan kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita percaya bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Ya, firman Tuhan itu
betul-betul powerful. Tetapi kita mau gak lakukan prosesnya? Kita mau gak terus dibentuk? Kita mau gak berjalan bersama dengan Tuhan? Atau hari ini kita masih mau yang serba instan? Semuanya yang penting tersedia, semuanya yang penting semuanya ada, dan akhirnya kita menghilangkan setiap bagian yang kita mau terus berproses di dalam Tuhan itu sendiri. Mungkin sakit, ya, mungkin ada bagian kita mungkin dikecewakan, mungkin ada bagian kita harus ditolak dan seterusnya. Tetapi inilah bagian hidup kita, mau terus berjalan sama Tuhan. Daud bisa saja memproses dirinya, wah udah nggak enak nih, udah diancam, udah mulai disasar oleh si Saul, tapi enggak, saya mau terus berjalan sama Tuhan. Udah bagian saya adalah, ya udah kalau saya harus jadi bagiannya hidup di Saul, ya udah saya bagian di sana aja. Ya, kita tahu ya kalau kita baca 1 Samuel 18, ada masa-masa juga dia diminta untuk yuk maju berperang, dan dia di posisi yang paling depan. Ya, tapi ya udah lakukan aja. Ya, Tuhan adalah benteng pertahanan, Tuhan adalah penolong saya. Udah bagian dia itu aja. Ya, dia nggak pusing untuk apa? Aduh, wah ini bahaya nih. Ini bakal mati saya. Wah ini saya bakal terancam saya. Ah udahlah, saya nggak mau ikut jalan Tuhan. Enggak, dia mau terus ikuti setiap proses yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudari, kadang nggak enak, betul ya. Kadang juga sakit yang harus kita rasakan. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang dikatakan berhasil. Bukan tentang nanti hasilnya seperti apa, tetapi kita terus bertumbuh, kita terus punya karakter dan punya pemikiran yang benar, punya pola pikir Kristus, dan itu membantu kita untuk melewati setiap tantangan di dalam hidup kita. Bukan tentang berhasilnya seperti apa, tapi di dalam prosesnya pun kita bisa berhasil. Itulah bagian kita ketika kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Dan Daud lakukan itu. Daud tunjukkan itu dan berikan inspirasi pada kita hari ini. Bapak, Ibu, saudari sekalian, apakah kita masih mau berjalan bersama dengan Tuhan hari ini? Masihkah kita sangat semangat, haus dan lapar kepada personal time with God? Atau nanti kita udah mulai berhenti ya ketika hasilnya tidak sesuai? Atau tadi yang maunya instan nggak dapat, akhirnya kita berhenti untuk personal time with God. Atau kita udah berhenti untuk berbagi tentang kebaikan Tuhan bagi satu sama lain. Ya, saya mau encourage kita ya, dari kisahnya Daud, dari teladannya Daud, kita bisa hidup dalam keberhasilan ketika kita mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Walaupun di depannya nggak gampang, tapi kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersyukur tadi bisa dengar sharingnya dari Bang Ucok tadi ya. Thank you Bang Ucok ya, udah memberikan satu iman ya, satu juga kesaksian yang luar biasa. Untuk saya pribadi ngeliat kalau saya seperti Bang Ucok ya, dia punya segalanya, dia bisa beli itu ya, dia bisa dapatkan itu, tapi nggak bisa dinikmati ya. Dapat kasur empuk, bisa ada AC, tapi nggak bisa dia nikmati ya. Gampang nggak? Enggak. Dia bisa nggak mau instan? Udahlah, instannya apa? Udah yang penting saya mau coba segala cara. Dia pun udah coba segala cara juga nggak berhasil juga. Ya, kadang bisa aja ini mengganggu keyakinan, bahkan bisa mengganggu pola pikirnya Bang Ucok. Tapi saya suka tadi ketika Bang Ucok bilang, bahkan salib Kristus bisa menginspirasi. Ya, salib Kristus bisa membantu Bang Ucok bisa melihat bahwa ya bagian saya menerima aja. Dan secara tidak sadar dia Bang Ucok tadi bilang juga bahwa pola pikirnya berubah, cara hidupnya berubah. Ya, inilah yang saya bisa katakan ini berhasil. Bukan tentang wah Bang Ucok abis ini sembuh nih, abis dari sharing komuni nah langsung nggak encok lagi ya. Enggak, tapi maksudnya dia mulai menerima itu. Ada karakter yang bertumbuh, ada bagian pola pikir dia yang makin bisa melihat ini rencana yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya, itu nggak gampang loh. Karena kita bisa sakit lalu kita bisa mengeluh banyak hal. Kita bisa mengutuk banyak hal. Bahkan kita bisa akhirnya menyerah. Ya, tetapi kita bisa lihat bagaimana tadi sharing Bang Ucok. Dia mau diproses. Dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dia bisa melihat akhirnya banyak rancangan-rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi hidup dia. Ya, nggak gampang ya untuk bisa berdiri salah, duduk salah, tidur salah. Wah, ngapain ya? Salto juga pasti nggak mungkin. Ya, atau mau ngapain juga nggak bisa. Ya, tapi dia mau terus
lakukan ya bagian dia, dan dia mau terus bersama dengan Tuhan. Ya, saya merasa ini sangat sangat inspiring juga ya, untuk kita bisa lihat di dalam hidup kita masih gak mau berproses bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, untuk kita melihat bahwa ada kunci keberhasilan dari Daud itu sendiri. Yang kedua yang kita akan belajar bersama-sama, di 1 Samuel 18 ayat 16 dikatakan, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Ya, dikatakan di bahasa Inggrisnya leading them out to battle and back. Ya, apa menjadi kunci keberhasilan kedua? Yang pertama adalah dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kondisi nggak gampang, dia udah mau diancam tapi dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dia diminta kemanapun dia ikut, dia obey. Ya, yang bagian yang kedua, kunci keberhasilan dari Daud itu sendiri adalah dia bertanggung jawab dengan umat Tuhan. Ya, hari ini ketika banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa memilih untuk egois. Ya, kita bisa memilih untuk sukses sendiri, berhasil sendiri. Tetapi enggak, fokus dari Daud adalah walaupun kondisinya enggak gampang, walaupun mungkin dia terancam, ya, tetapi bagi dia adalah terus bisa memimpin dan bahkan melayani satu sama lain. Ini satu hal yang kita bisa melihat nilai atau prinsip yang luar biasa dari seorang Daud itu sendiri. Bagaimana dia mau terus memimpin segala gerakan. Walaupun udah tahu bahwa yang dia pimpin itu atau pemimpinnya sudah mengincar dia untuk mati. Tetapi bagian dia adalah terus mau bertanggung jawab juga kepada umat Tuhan. Dia nggak tinggalkan umat Tuhan. Ketika mungkin lagi diserang oleh bangsa lain, dia terus maju, dia terus di depan. Dia nggak mau sampai nama Tuhan dihina. Inilah yang saya merasa ketika firman Tuhan ada di dalam hati kita, bahkan menjadi pelita dalam hidup kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan punya pemikiran, kita akan punya satu sense di mana saya mau bertanggung jawab juga kepada kehidupan satu sama lain. Kita nggak akan egois, kita nggak akan memikirkan hanya diri kita sendiri. Ya, kita tahu bahwa setiap orang punya tanggungan, betul ya. Di single punya tanggungan, bagaimana mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan yang baik. Ya, di youth juga punya tanggungan ya untuk dapat nilai bagus, bisa dapat karir juga yang bagus. Ya, di married juga ada tanggungan dari parenting, pernikahan dan seterusnya. Di PIWA pun juga ada tanggungan. Ya, bahwa hidup dia harus memberikan legacy atau bahkan juga di dalam rumah atau dalam keluarga besar pun dia harus pikirkan. Ya, tetapi tidak berhenti ketika kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab, lalu kita fokus kepada diri kita sendiri. Ya, kita fokus kepada apa yang menjadi beban kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa kita punya juga keluarga rohani yang kita juga mau bantu kehidupannya. Yang kita juga mau saling terbeban membantu satu sama lain. Ya, dan bahkan juga kita mau apa? Saling take care satu sama lain. Ini saya rasa nilai di mana kualitas Daud yang membuat dia berhasil adalah dia punya tanggung jawab kepada satu sama lain. Dia punya kasih yang besar. Dia punya satu punya satu empati yang besar kepada umatnya, dan dia punya satu tanggung jawab yang dia tidak mau tinggalkan satu pekerjaan pun. Ya, dia mau terus bereskan demi umat Tuhan. Ya, ini yang membuat dia akhirnya termasyhur. Ya, kita bisa baca kalau di 2 Samuel itu di ayat ke-5 dibilang seluruh orang Israel suka sama dia, terpandang dia, dipandang baik. Di ayat 7 sampai prajuritnya Saul, pegawainya Saul itu respect sama dia. Ya, di ayat 16 dikatakan di ayat 7 itu perempuan-perempuan dari segala kota itu sangat menyukai dia, sangat menghormati dia, melihat dia, look up, bahkan dibilang sampai ya Saul mah cuma bunuh sekian, Daud tuh sampai berlaksa-laksa sampai begitu banyak. Ya, sampai akhirnya Saul yang mendengar itu, wah, ini bahaya nih, ini ancaman buat saya. Kenapa? Karena Daud dia begitu dekatnya kepada semua orang. Dia juga mau bertanggung jawab kepada hidup setiap orang. Ini membuat dia berhasil. Bahkan di ayat 16 dan juga ayat 28 dikatakan seluruh orang Israel. 2 kali dikatakan seluruh orang Israel itu kagum sama dia, mencintai dia, mengasihi dia. Dan membuat namanya menjadi populer, ada di ayat 30.
ya, membuat namanya masyhur. Ya, saya percaya bahwa keberhasilan yang membuat Daud berhasil yang berikutnya adalah ketika Daud bertanggung jawab dengan umat Tuhan. Ya, keberhasilannya sekali lagi bukan tentang wah, habis ini dia dapat gelar, habis ini dia dapat penghasilan yang lebih baik, dia mendapat tempat di mata Saul lebih baik, tapi yang dia berhasil adalah dia terus bertumbuh, dia terus mau punya hati Tuhan dan akhirnya disukai setiap orang. Ini yang kita perlu contoh bersama-sama, ini yang juga kita perlu mengambil inspirasi sama-sama. Hari ini, berapa banyak kita punya kesempatan untuk bertanggung jawab dengan satu sama lain, tapi mungkin kita terlalu sibuk dengan diri kita. Kita terlalu fokus kepada diri kita. Sampai akhirnya kasih melawan kisah. Maksudnya apa nih? Kasih ini bukan dibalik-balik ya. Ini bukan kuis juga ya. Maksudnya apa? Kita bisa mengasihi begitu banyak saudara-saudari, kita bisa terbeban akan satu sama lain, tapi kita punya banyak kisahnya kita. Saya begini bro, ya saya juga lagi susah bro, ya bro saya juga begini, saya juga nggak gampang, ya. Atau kalau mungkin tadi kayak Bang Ucok bilang, saya udah encok nih bro, mau gimana, ya. Tapi saya bersyukur tadi juga Bang Ucok bilang ini nggak menghentikan dia untuk bisa terus berbagi, ya, untuk dia bisa terus berjuang. Ya, bukan tentang kisah. Kisah kita banyak. Kisah kita ada yang sedih, apa yang bergumul, banyak kisah kita. Tetapi apakah kita juga mau mengasihi orang? Apakah kita mau berjuang mengasihi orang? Tidak terfokus kepada kisah yang kita punya ya di dalam kehidupan kita. Banyak, udah pasti ada yang bergumul, ada yang juga nggak gampang, ada yang juga mungkin suka cita, ada yang mungkin duka cita, atau sekarang lagi kondisi nggak gampang. Ada banyak kisah kita. Tetapi yang membuat berhasil adalah ketika kita mau meninggalkan ego kita dan kita juga mau terus mengasihi satu sama lain. Inilah kekuatan dari Daud. Ya bayangin loh, ini udah lagi diancam, disasar oleh si Saul, tapi enggak, dia tetap aja. Saya bagian apa nih? Kamu ini ya, mimpin sini ya. Siap. Kamu bagian sini ya. Siap. Bagian sini. Siap. Siap. Ya, untuk apa? Dia mengasihi satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah kualitas kedua yang membuat Daud berhasil. Dan saya percaya bahwa itulah yang dia terapkan juga di dalam firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang dia dapat. Bahwa dia terus mau mengasihi siapapun. Dia mau terus mengasihi dan bertanggung jawab kepada siapapun yang ada di dalam hidup dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini apa yang menghalangi kasih kita kepada Tuhan dan bahkan kasih kita kepada satu sama lain. Mari kita sama-sama punya hati tergerak untuk bisa mengasihi satu sama lain. Karena itulah bagian hidup kita. Untuk kita menjadi murid Yesus, melihat ada saudara-saudari kita, dan kita mau mengasihi siapa saja tanpa terkecuali, terbeban untuk melihat saudara-saudari yang mungkin ada pergumulan atau mungkin kita perlu bantu satu sama lain. Ini adalah bagian di dalam hidup kita. Atau paling simpel, kalau kita lihat di dalam Zoom sekarang, siapa yang hari ini nggak join di dalam pertemuan, di dalam ibadah, kita masih punya nggak kasih atau kita mau tergerak nggak untuk apa? Wah, hari ini nggak datang nih. Wah, hari ini si A, si B missing nih. Apakah kita juga tergerak untuk mengasihi mereka? Ya, tanpa kita sadari ketika kita mengasihi mereka, keberhasilan apa bro yang saya dapat? Keberhasilan apa untuk kita punya empati lebih, itu udah keberhasilan yang luar biasa. Kita punya hati untuk bisa mengasihi, itu keberhasilan yang luar biasa. Keberhasilan bukan diukur dari saya dapat materi apa, saya bisa kaya apa enggak, saya bisa sukses atau enggak. Tapi keberhasilan yang dimaksud adalah kasih kita bertambah. Kapasitas hati kita untuk mengasihi bertambah, itu udah keberhasilan yang luar biasa. Ya, berapa banyak orang udah cuek, udah masa bodoh dengan kehidupan satu sama lain. Kalau bukan murid siapa lagi? Kalau nggak murid mengasihi satu sama lain, siapa lagi yang akan punya kasih? Kalau kisah mah banyak, setiap orang punya kisahnya. Ya, di ruangan ini ada sekitar 10 orang, semua punya kisah masing-masing. Tetapi apakah kita punya kasih satu sama lain? Itu yang perlu kita sama-sama pastikan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita punya kasih yang terus ada. Kita mau bertanggung jawab kepada umat Tuhan. Dan kita nggak mau biarkan satu orang pun tertinggal. Itulah keberhasilannya. Itulah keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bukan tentang apa
yang kita dapat atau berupa tentang materi. Tapi kasih kita itu penting. Kebayang nggak kalau hati kita jadi kering atau hati kita udah kehilangan kasih? Pasti udah berbahaya. Dan akhirnya apa? Kita menjadi dingin, ya, kasih kita menjadi dingin dan suam-suam kuku. Lama-lama apa? Kita akhirnya nggak mengasihi lagi satu sama lain. Yang kita fokusin adalah diri kita sendiri. Yang kita lihat adalah masalah-masalah hidup kita. Dan akhirnya kita berhenti untuk bisa punya pertumbuhan di dalam kasih. Amin. Itu yang kedua. Untuk kita bersama-sama mau berhasil. Ini kiat dari Abang Daud, ya, kepada kita, ya, dari mulai perjalanannya bersama dengan Tuhan, ya, dia juga punya kasih bertanggung jawab kepada satu sama lain. Dan yang ketiga adalah yang kita mau belajar di 1 Samuel 18 ayat 30. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Sehingga namanya sangat masyhur. Seperti yang saya bilang tadi, ya, namanya jadi masyhur. Ketika dia mau bantu setiap orang, dia mau terus berjuang, ya. Dan bahkan dikatakan di bahasa Inggrisnya acted more wisely and had more success. Ya, apa kiat yang ketiga, ya, yang membuat Daud bisa berhasil di setiap prosesnya dia, di setiap hidupnya dia? Yang ketiga adalah berperang bersama dengan Tuhan. Hari ini ada banyak peperangan di dalam hidup kita, tapi apakah kita berperang bersama dengan Tuhan? Apakah kita berperang terus bersama dengan Tuhan hari ini? Atau kita masih berperang sendirian? Atau kita masih dengan ego kita merasa kita tidak berperang? Atau bahkan kita cuek dengan kehidupan kita? Ya, kita percaya bahwa itu tidak akan membuat kita berhasil. Ya, ketika kita mengikuti firman Tuhan, ya, kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan siap untuk berperang. Kita akan siap untuk menerima banyak hal di dalam hidup kita. Tetapi kita tidak sendirian. Kita perlu perang bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mungkin punya sakit, penyakit. Mungkin peperangan kita tentang finansial. Mungkin peperangan kita tentang kehidupan kita dalam pergumulan kita. Atau kita mungkin ada satu konflik satu sama lain. Atau kita punya banyak isu-isu di dalam hidup kita. Atau mungkin dosa yang sedang kita simpan. Tapi mau gak kita berperang bersama dengan Tuhan? Bukan menyerah. Bukan akhirnya kita diam-diam saja. Ya, tetapi kita mau berjuang, berperang bersama dengan Tuhan. Kebayang gak kalau kita tadi baca ayat, saya mundur lagi. Ya, dibilang Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Ini aja udah ambigu, udah bingung. Kenapa? Kalau kita lihat latar belakang Daud, apakah dia seorang yang ikut berperang? Apakah dia aktif militer? Ya, apakah dia join di dalam pelatihan-pelatihan dan seterusnya? Enggak. Ya, Daud adalah seorang yang biasa. Ya, adalah seseorang yang menggembalakan kambing dan domba. Ya, tetapi dibilang bahwa dia lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Bagaimana bisa? Ya, bagaimana bisa seorang Daud bisa mengalahkan pegawai-pegawai Saul yang notabene adalah memang dia ikut di dalam pelatihan, ikut dalam setiap peperangan. Bagaimana dia bisa berhasil? Ya, ini adalah satu hal yang menarik yang kita bisa pelajari bersama-sama. Ya, di bahasa Inggrisnya tadi dibilang acted more wisely. Bukan hanya suksesnya, tetapi ketika dia bersama dengan Tuhan, dia mau berperang bersama dengan Tuhan, dia ikuti setiap perkataan-perkataan Tuhan, ada yang berbeda. Dia bukan hanya sukses biasa, tapi dibilang lebih berhasil. Ada apa? Ada sikap atau ada respon dia yang lebih bijak, lebih bijaksana. Itu membuat dia bisa lebih unggul daripada yang lain. Itu membuat dia lebih hebat daripada yang lain. Padahal secara pengalaman dia nggak banyak pengalaman tentang perang. Tetapi dia bisa menang di setiap perang. Bagaimana bisa? Itulah hebatnya Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan membentuk dari Daud. Potensi dia menjadi maksimal. Potensi hidup dia atau diri dia menjadi lebih luar biasa. Kenapa? Karena dia mengikuti setiap perkataan Tuhan. Bagaimana saya tahu? Saya mau coba kita buka di Mazmur 18 ayat 34. Dikatakan seperti ini. Mazmur 18 ayat 34. Dia yang mengajar tanganku berperang,
sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Wah, kita udah ketemu nih, ya. Apa yang membuat Daud, seorang gembala domba dan kambing, bisa berperang, bahkan dibilang lebih berhasil dari segala pegawai Saul. Bahkan di Mazmur 144 ayat 1 dikatakan, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Apa yang membuat Daud berhasil? Bahkan lebih berhasil. Karena dia perangnya bersama dengan Tuhan. Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Dan dia pun juga menyerahkan hidup dia bersama dengan Tuhan. Mau berperang bersama dengan Tuhan. Dia gak menyerah. Saya cuman gembala domba dan kambing. Oh enggak, saya mau bersama dengan Tuhan. Dan betul, kita bisa lihat yang ngajarin ternyata Tuhan. Ya, yang memberikan arahan Tuhan. Makanya kenapa dibilang dia lebih berhasil daripada pegawai-pegawai Saul yang lain. Yang notabene lebih berpengalaman. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin kita bisa melihat, tapi bro, hidup saya mah biasa-biasa aja. Hidup saya nggak banyak keberhasilan. Ya, hidup saya selalu dinomor duakan. Mungkin kehidupan saya selalu dilupakan. Saya mau katakan, ayo kita terus berperang bersama dengan Tuhan. Jangan sendirian. Kita tahu bahwa kita nggak bisa, kita harus bersama dengan Tuhan. Kita berjuang bersama dengan Tuhan. Bukan menyerah. Oh iya ya, saya memang begini, nggak bisa saya harusnya diam-diam aja. Saya kalau melayani di mimbar, aduh kayaknya nggak bisa. Suara saya fales. Ya jangankan nyanyi, ya saya diam aja fales. Apalagi saya nyanyi gitu kan. Enggak, tapi kita bisa. Ya, kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, apakah kita melihat bahwa ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ya dari kisah Daud saja kita bisa lihat yang seorang biasa, yang seorang gembala kambing dan domba bisa berperang dan bahkan lebih berhasil daripada seorang yang tahu berperang. Bagaimana bisa? Yaitu adalah dengan hidup bersama dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Apakah kita merasa hidup kita nggak layak atau apa? Bisa kalau kita bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan ada yang menarik, bukan hanya sekedar berhasil, tetapi lebih berhasil. Amin. Ya, kalau kita baca juga di Perjanjian Baru, bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan itu akan muncul. Ketika kita mungkin merasa nggak bisa, tiba-tiba kita bisa dikasih kemampuan. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Amin. Lebih dari berhasil bahkan. Ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita mau berperang bersama dengan Tuhan. Dengan segala kelemahan di dalam kehidupan kita. Ya, saya mau sedikit share tentang diri saya. Saya ini orangnya gagap pada dasarnya. Bahkan sering ngeblank kalau di depan layar. Ya, kenapa? Karena saya nggak biasa di depan layar. Saya lebih suka di belakang lab, kan makanya kenapa saya ambil jurusan kimia. Saya senang bikin segala macam. Tapi kalau udah di layar, saya bisa gagap. Dan pada dasarnya saya gagap juga. Ya, dan saya bisa tiba-tiba mulut saya lebih cepat daripada pikiran saya. Ya, makanya nggak gampang untuk saya bisa berkhotbah, memberikan pelajaran, bahkan bisa berbagi. Karena pada dasarnya pikiran saya, mulut saya bisa lebih cepat dari pikiran saya. Nah, itu saya udah mulai buktikan tadi ya. Bahwa mulut saya bisa lebih cepat daripada pikiran saya. Ya, tapi apa yang membuat hari ini saya mantap untuk saya mau berbagi? Karena saya percaya bersama dengan Tuhan itu bisa. Ya, saya bisa gagap begitu gampang dan bahkan banyak. Saya bisa ngeblank banyak hal. Bahkan even di dalam khotbah pun karena saya bisa ngeblank. Ya, makanya karena tulis detail apalagi karena nggak gampang. Ya, tetapi itulah ketika kita mau bersama dengan Tuhan, ada hal-hal lebih yang Tuhan kasih. Bahkan di luar dari apa yang kita bayangkan. Di luar dari apa mungkin dari kemampuan hidup kita. Ya, Tuhan yang tambahkan. Tuhan yang kasih kemampuan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan itu sendiri. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa di dalam Tuhan. Dan bahkan ada hal yang lebih ketika kita bersama dengan Tuhan. Apakah pertanyaannya hari ini, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau berperang bersama dengan Tuhan, atau kita lebih memilih diam, kita lebih memilih
menyerah dengan keadaan kita, atau kita mau terus berjuang. Memang nggak gampang untuk terus berjuang, tetapi ketika kita mau bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada hal yang kita bertumbuh, dan itulah letak berhasilnya. Kita mau dikatakan lebih berhasil, karena kita kadang berpikir, berhasilnya cuma sekian, tapi kok bisa lebih besar. Itulah hebatnya Tuhan yang bisa memampukan kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kadang di dalam hidup kita pengen berhasil, betul. Contoh single, kita pengen berhasil dalam pekerjaan. Kita kerja mati-matian, siang dari malam, malam jadi siang, jungkir balik segala macam. Kita bekerja, kita fokus kepada kerja begitu rupa. Tetapi sadarkah kita, mungkin kita cuma berhasil aja, dan orang berhasil banyak. Saya mau katakan orang berhasil banyak. Atau kayak contoh anak kuliah, dapat IP 4. Ada orang yang IP 4, ya. Ada yang mau berhasil di perkuliahan, ada juga yang berhasil di perkuliahan. Tetapi yang lebih berhasil, saya sangat percaya itu ada peran Tuhan di sana. Itu ada bagian Tuhan di sana. Kita perlu terus berperang bersama dengan Tuhan. Setiap tantangan di dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Itu yang membuat Daud berhasil. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, 3 hal hari ini yang kita belajar. 3 kunci keberhasilan dari Daud adalah ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan. Dia bertanggung jawab dengan umat Tuhan. Dia disukai banyak orang. Dan dia berperang bersama dengan Tuhan. Dibuatnya lebih berhasil. Lebih. Ada hal yang lebih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan hari ini, kita udah lihat secara nyata, inilah kehidupan Daud. Apa yang kita putuskan hari ini? Apa yang kita mau ambil sebagai satu keyakinan kita? Apa yang kita mau putuskan untuk kita hidupi mulai hari ini? Berjalan bersama dengan Tuhan kah? Amin. Kita mau lebih bertanggung jawab kepada satu sama lain? Amin. Kita mau berperang, gak gampang nyerah bersama dengan Tuhan? Amin. Mari kita ambil satu keputusan dalam hidup kita. Dan kita bisa lihat kehidupan kita berhasil. Bukan dari materinya, bukan dari hasil akhirnya, tapi bagaimana diri kita punya potensi yang lebih baik, kita punya karakter yang lebih baik, kita punya pola pikir yang lebih baik, kita juga punya satu kesempatan yang lebih baik, dan saya percaya itu hanya di dalam Tuhan. Amin. Itu saja pada pagi hari ini, semoga bisa membantu kita, dan kita mau tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur untuk kita bisa melihat lagi firman Engkau yang menjadi satu keyakinan kami bahwa kami bisa berhasil, setiap orang bisa berhasil di dalam hidupnya. Mau sekarang kondisi lagi nggak gampang, lagi sakit, atau lagi sehat. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan itu mampu membantu kami untuk bisa keluar dari potensi kami Tuhan. Kami percaya bahwa diri kami luar biasa, Engkau ciptakan kami luar biasa. Tapi kadang pengaruh-pengaruh dunia atau bahkan pemikiran kami bisa menghambat kami. Bantu kami Tuhan untuk hari ini kita semakin diteguhkan bahwa firman-Mu betul-betul menjadi pelita dan bahkan menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kami hanya mau mengikuti itu Tuhan, sehingga kami jelas ke depan. Kami nggak mau di daerah abu-abu, kami nggak mau mungkin gelap, tapi kami mau terang Tuhan, dan bantu kami untuk kami selalu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami. Kami percaya bahwa setiap di dalam kehidupan kami, mau sakit atau sehat, mau berhasil atau tidak, Engkau selalu menyertai hidup kami. Bantu kami terus mau percaya dan bahkan berpegang pada setiap janji-janji Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.